Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikan aku. Ku
berterima kasih Tuhan bahwa 2 bulan kami memasuki masa berjaga di rumah, stay at home, work from home, PSBB. Dan kami berterima kasih 2 bulan kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan yang menyertai kami, karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Maka kami percaya jikalau kami bisa dimampukan Tuhan melalui 2 bulan ini, maka kami percaya oleh penyertaan Tuhan kami juga akan bisa melalui masa wabah COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus sebentar kami mau menyambut sabda Tuhan. Berbicaralah kepada segenap kami, baik jemaat GB Gading Serpong maupun juga orang-orang lain yang menyaksikan siaran dari YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih, jemaat GB Gading Serpong yang menyaksikan ini dari siaran streaming atau online dan juga pemirsa yang lain. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya sesuaikan dengan tema dan saya mengambil dari teks Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi yang baru saja Ibu Bapak dengar saya bacakan juga dicatat di dalam Injil Yohanes dan Injil Matius, tetapi tidak ada dalam Injil Lukas. Dari narasi yang ada dalam 3 Injil sinoptik tadi dan 1 Yohanes tadi, ada satu pokok penting yang menarik, yaitu bahwa kisah tentang Petrus hanya ada dalam versi Injil Matius. Kita tahu bahwa dalam kisah ini ada diskusi antara Yesus dengan Petrus, tetapi hanya ada dalam Injil Matius. Versi Markus yang saya sudah bacakan dan juga versi Injil Yohanes tidak memiliki bagian penggalan cerita tentang Petrus. Nah, hal yang menarik tentang Petrus akan kita bahas juga. Kalau kita lihat ayat 45, maka ayat 45 berkata, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida, ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus memerintahkan para murid untuk kembali menyeberang setelah sebelumnya memberi makan 5.000 orang lelaki dewasa. Namun Yesus meminta mereka lebih dulu pergi menyeberang, sementara Yesus ternyata kemudian kalau kita perhatikan, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan ini menarik yang kita bisa dapat di sini. Ketika Yesus didampingi oleh 12 rasul dan mungkin juga murid-murid yang lain, ada 5.000 orang lebih lelaki dewasa yang dia beri makan dengan mukjizat yang luar biasa. Dia suruh murid-muridnya, para rasul dan yang lain-lain pergi duluan, dan dia tetap tinggal di tempat untuk mengatur orang-orang banyak yang berkumpul dan menyuruh mereka pulang. Ini menarik karena Yesus mengurusi orang-orang yang sudah kenyang untuk meminta mereka pulang. Dan Yesus mengambil alih tugas ini. Dan bukannya menyuruh murid-muridnya yang mengerjakannya untuknya. Yesus bisa saja meminta para rasul untuk mengerjakannya baginya, tapi dia yang mengerjakannya dan justru menyuruh murid-muridnya pergi lebih dahulu. Ini satu teladan yang menarik yang Tuhan kita contohkan sebagai pemimpin.
Pemimpin yang melayani, pemimpin yang bukan jadi bos, pemimpin yang justru memberi teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan setelah itu kemudian dia gunakan waktu untuk berdoa. Ada banyak sekali teladan yang bisa kita pelajari dari Tuhan kita. Nah, kalau kita lihat kemudian di ayat yang ke-48, Ibu Bapak yang terkasih, ayat itu berkata ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ada informasi di sini dalam bahasa Alkitab kita, bahasa Indonesia, digunakan jam 3 malam. Maksudnya kalau dalam bahasa kita, budaya kita lebih tepat menyebutnya jam 3 subuh. Nah, pada jam 3 subuh, murid-murid Yesus terombang-ambing di tengah danau karena angin sakal. Dan Alkitab bercerita mereka payah mengayuh perahu mereka. Kalau kita perhatikan, hari sudah petang atau menjelang petang, 5.000 orang lelaki dewasa berkumpul. Murid-murid Tuhan meminta Tuhan menyuruh mereka pulang, tapi Tuhan bilang tidak, jangan suruh mereka pulang, kalian harus beri mereka makan. Terus murid-murid bilang, bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang yang banyak? Disitulah Tuhan memultiplikasi 5 roti dan 2 ekor ikan untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah itu berarti ini masih sebetulnya kira-kira masih sore menjelang malam. Dengan kata lain, mereka sudah berjam-jam ada di atas danau dan terombang-ambing perahu mereka karena angin sakal. Kalau jam 3 subuh mereka masih di atas kapal, di dalam perahu, di atas danau tadi, ini berarti mereka sudah berjam-jam di sana. Bisa dibayangkan kengerian, kegentaran, ketakutan yang dialami oleh para murid. Berjam-jam mereka tidak bergerak kemana-mana. Dikatakan mereka payah mengayuh perahu mereka. Pada kejadian sebelumnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ada kisah yang menarik di mana Yesus meneduhkan badai secara ajaib. Dan Yesus meneduhkan badai hanya dengan memberi satu perintah kepada angin badai, diam, tenanglah. Yesus hanya berkata kepada angin badai tadi, diam, tenanglah. Dalam kejadian Yesus meredakan badai, Yesus ada di dalam perahu, Yesus sedang tertidur karena para murid, para rasul sibuk dengan urusannya masing-masing, diantaranya mengemudikan perahu, tapi juga kegiatan yang lain. Tetapi ketika badai topan menerpa mereka, mereka baru datang kepada Tuhan dan berseru, bahkan menyalahkan Tuhan, guru-guru engkau tidak peduli kalau kami binasa. Seringkali itu jadi gambaran kita orang percaya ketika keadaan semua serba nyaman, kita merasa kita pegang kendali, kita bisa kuasai semua. Tetapi ketika badai topan kehidupan datang menerpa, kita baru berseru, Tuhan, Tuhan. Bahkan kita berseru, Tuhan, di mana engkau? Bahkan kita berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku binasa? Ketika semua serba tenang, kita tidak menyertakan Tuhan sungguh-sungguh. Kita tidak sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika badai topan kehidupan menerpa, baru kita berseru-seru, bahkan berteriak-teriak, bahkan seperti para rasul berkata, guru engkau tidak peduli kalau kami binasa. Seakan-akan gurunya gak peduli pada mereka dengan keadaan mereka yang dalam kondisi potensial untuk binasa. Nah, dalam kejadian yang sekarang, Yesus tidak bersama dengan mereka. Kalau kejadian pasal 4 ayat 35-41 ketika Yesus meredakan badai berkata, diam, tenanglah kepada badai, Yesus ada di dalam perahu. Maka dalam kejadian kali ini Yesus tidak berada dalam perahu. Dari kejauhan, dari bukit tempat dia berdoa, Yesus melihat murid-muridnya terombang-ambing, tidak bergerak kemana-mana, dipermainkan oleh ombak yang menghantam, yang menderu perahu mereka. Nah, Bapak yang terkasih, jemaat GB Gading Serpong, dimanapun kita berada, Yesus memahami sekali bahwa keadaan ini berbahaya bagi para muridnya. Berbahaya dalam pengertian bisa mematikan, fatal. Maka kemudian Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ini perlu kita perhatikan.
Hanya sekali ini Yesus berjalan di atas air, tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah sesudahnya. Ini harus kita perhatikan. Ayat 49 berkata, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Dalam kepayahan mereka menghadapi angin sakal, mengayuh dayung menghadapi ombak, perahu tidak bergerak kemana-mana, berjam-jam di tengah danau. Apalagi di tengah angin sakal yang menerpa atau badai yang menghantam. Ketika dalam kondisi seperti itu, Yesus datang berjalan di atas air. Alkitab mencatat bahkan para rasul pun menganggap Yesus adalah hantu. Tetapi ketika mereka berpikir Yesus adalah hantu, itu sesungguhnya adalah hal yang manusiawi, wajar sekali. Mengapa? Karena mereka dalam ketakutan. Ketika mereka berpikir Tuhan Yesus kita yang berjalan di atas air itu adalah hantu, itu sesungguhnya manusiawi. Manusiawi, tetapi keliru. Mengapa keliru? Karena bukan hantu yang mereka lihat sesungguhnya. Mengapa manusiawi? Karena wajar saja, siapa yang bisa berjalan di atas air di tengah badai seperti itu? Dalam logika berpikir mereka saat itu, dan tentunya juga logika berpikir kita, hanya mungkin hantu yang berjalan di atas air di tengah ombak atau ilusi. Tetapi dalam teks ini yang hadir bukan hantu. Dalam teks ini, dalam kisah ini yang hadir adalah Yesus. Nah, problemnya adalah seringkali yang kita pikir hantu belum tentu hantu. Teks ini menunjukkannya, bahkan para rasul bisa terkecoh. Justru Tuhan mereka anggap hantu. Tuhan mereka anggap hantu. Di sini kacau sekali. Yang kita pikir hantu belum tentu hantu. Tetapi kebalikannya, kita juga bisa berpikir karya Tuhan sebagai hantu, seperti para rasul. Apa pendeta? Nggak mungkin. Mungkin saja. Dalam kondisi para rasul, mereka menganggap Tuhan yang betul-betul Tuhan justru hantu. Yesus mereka pikir hantu. Zaman now bisa kebalikannya, hantu dipikir Tuhan. Zaman now kita bahkan bisa menciptakan Tuhan kita masing-masing. Zaman now kita bisa menciptakan Yesus kita masing-masing dengan beragam imajinasi di dalamnya, sehingga kita memiliki Yesus imajiner, tapi Yesus yang tidak alkitabiah dan Yesus yang tidak nyata. Tapi di sini adalah Yesus yang hadir. Nah, dalam ayat 50, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini berita yang sangat-sangat relevan dalam konteks kita menghadapi pandemi. Bukan wabah saja. Kalau wabah, lokasinya, cakupan regionalnya tidak seluas pandemi. Kalau sudah global ini namanya pandemi. Di ayat 50 ini Yesus menenangkan mereka dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ia naik ke perahu dan kali ini tanpa berkata apapun kepada angin. Perhatikan teksnya. Ketika ayat 51 bercerita, ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Maka ayat 51 berkata, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan apa kata Alkitab? Angin pun reda. Dan ini menarik sekali. Ada dua kejadian Yesus meredakan badai. Kejadian yang pertama ada di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, dan Yesus berkata, diam, tenanglah. Seketika kemudian tenang. Saya ingin berbagi sedikit karena saya adalah dosen perjanjian baru. Disertasi saya juga tentang perjanjian baru. Saya dosen di STT Jakarta tentang perjanjian baru. Saya ingin berbagi sedikit saja. Ketika di Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41 Yesus berkata, diam, tenanglah. Ada kisah atau ada cara bercerita yang digunakan oleh Markus dengan begitu menarik. Ketika di ayat sebelumnya dikatakan kemudian ombak menyerbu, menerpa, menembus masuk ke dalam perahu, dalam bahasa Yunani digunakan bentuk
bentuk lampau imperfect, yang artinya ombak itu berulang-ulang. Dengan hanya menggunakan bentuk imperfect dalam masa lampau, dia bisa bercerita bahwa ombak tadi datang berulang-ulang. Ombak datang berulang-ulang. Tetapi ketika kemudian dia berkata, diam, tenanglah, maka bukan lagi menggunakan imperfect, tapi menggunakan aorist. Artinya kalau imperfect itu kejadian berulang-ulang di masa lampau, sementara aorist adalah kejadian sekali jadi sekali saja di masa lampau. Sehingga dengan kata lain, ketika Tuhan berkata diam, tenanglah, danau seketika diam, dia menggunakan aorist, maka betul-betul seketika itu juga dia reda. Jadi kalau saya gambarkan, kalau ombak itu seperti ini, berulang-ulang menerpa perahu, ketika Tuhan bilang diam, tenanglah, seketika langsung tenang. Begitu jeniusnya penulis Injil Markus menggunakan bahasa Yunani untuk mengkisahkan apa yang terjadi. Dan dalam keempat Injil hanya 2 kali Yesus meredakan badai. Yang pertama Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dengan hanya berkata diam, tenanglah. Tetapi kali ini justru lebih menarik. Mengapa? Karena dia tidak berkata sepatah kata pun. Alkitab hanya berkata dia naik ke perahu, angin pun reda, tidak berkata apa-apa. Dan ini menarik sekali. Ibu bapak jemaat GBI Gading Serpong dimanapun Anda berada, ketika Tuhan naik ke atas perahu, angin reda tanpa dia berkata. Sementara Markus 4:35 sampai 41 dia berkata diam, tenanglah, seketika itu juga tenang. Maka ini menunjukkan sebetulnya siapa Yesus. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia bukan sekedar manusia, dia adalah Allah yang jadi manusia. Dan karena dia adalah Allah yang jadi manusia, maka dia adalah penguasa yang berkuasa atas alam semesta. Sehingga otomatis alam semesta bahkan danau juga tunduk kepada kehendaknya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena dia adalah Allah yang jadi manusia, maka alam semesta termasuk danau di dalamnya tunduk kepada kehendak dan perintahnya. Dia berperintah, dia berfirman, dia berkata, dia memerintahkan diam, tenanglah, danau tunduk. Tetapi dia kemudian di pasal ini tidak memerintahkan, tapi dia berkehendak, maka danau pun juga menjadi tenang. Dan dalam bagian inilah ayat 52 menegaskan bahwa mereka belum mengerti, belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus yang kita percaya. Yesus yang kita percaya adalah Allah yang jadi manusia. Dan karenanya dia berkuasa atas alam semesta secara mutlak. Nah, dalam bagian inilah ibu bapak yang terkasih, Matius kemudian menambahkan kisah tentang Petrus. Dalam Matius 14 ayat 28 dicatat bahwa Petrus kemudian menanggapi, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Yesus menanggapi, datanglah. Maka Petrus pun datang dengan turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi angin yang kencang, angin yang begitu kencang, karena angin sakal begitu ya, membuat Petrus takut dan mulai tenggelam. Jadi kejadiannya Yesus belum masuk ke dalam perahu sehingga angin belum reda. Yesus masih di atas air. Petrus lihat, Tuhan, kalau itu engkau, perintahkan aku datang kepadamu. Maka Tuhan berkata cuma satu kata, datanglah. Petrus datang, berjalan di atas air. Tetapi kita harus perhatikan, ini hanya tercatat satu kali sepanjang Alkitab. Sebelum sesudahnya tidak pernah lagi Yesus maupun Petrus berjalan di atas air. Sebelum sesudahnya kalau ada di atas air mereka naik perahu. Jadi kita tidak bisa berkata asal saya percaya saja pada Yesus Kristus saya bisa jalan di atas air. Itu bodoh, itu bukan beriman. Ada beberapa catatan yang saya ingat, orang mencoba berjalan di atas air, dia berdoa dan dikatakan dalam nama Yesus saya pasti bisa berjalan di atas air. Maka ketika ia mencoba berjalan di atas air, yang terjadi ia kemudian tenggelam. Nah, ketika angin kencang datang menghantam Petrus, Petrus jadi ketakutan dan mulai tenggelam. Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 kemudian mencatat dalam Injil Matius pasal 14,
Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di sini digambarkan bahwa takut adalah lawan dari iman. Orang yang beriman tidak perlu takut. Mengapa kita sebagai orang beriman tidak perlu takut? Karena orang yang kita imani, yang kepadanya kita percaya, bukan manusia biasa. Orang yang kepadanya kita percaya dan beriman adalah Allah yang jadi manusia, Allah yang mengendalikan alam semesta, Allah yang berkuasa atas danau, Allah yang berkata kepada danau, "Diam, tenanglah," dan danau itu seketika diam. Kalau orang yang kita percaya, orang yang kepadanya kita beriman, orang yang seperti itu, maka tidak ada dasar sama sekali untuk takut. Dan pokok ini menjadi menarik dalam konteks kita sekarang, Ibu Bapak Jemaat GB Gading Serpong dimanapun Anda berada. Apakah beriman itu kalau demikian? Apakah dengan beriman kepada Yesus kita akan dapat berjalan di atas air kapanpun kita mau, asalkan kita beriman? Kalau kita berkata ya, kita menjadi keliru. Disitulah kita menjadi keliru. Yesus berjalan di atas air karena dia sekali lagi Allah yang jadi manusia, inkarnasi Allah. Dia pencipta yang menjadi manusia. Dia pencipta karenanya berkuasa atas alam semesta. Saat dia jadi manusia, dia mengikuti hukum-hukum alam yang universal. Tetapi dia tidak tunduk pada hukum-hukum alam yang universal. Dia tidak tunduk mutlak. Sebaliknya kita umat manusia, kita hanya manusia biasa. Kita tunduk mutlak pada hukum-hukum universal. Kita tidak bisa membengkokkan hukum-hukum alam yang universal. Ia mengikuti hukum-hukum alam yang universal, tapi tidak menundukkan diri, tidak tunduk mutlak seperti layaknya semua manusia lainnya. Alam semesta tunduk kepadanya sekalipun dia jadi manusia. Mengapa? Karena ketika dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Dia hanya tidak menggunakan kealahannya. Dia menanggalkan kealahannya. Menurut Filipi, bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Dia tetap adalah Allah, Allah yang jadi manusia. Sehingga karenanya alam semesta tunduk kepadanya. Dan ini dalam kisah kita pada hari ini terlihat dari 2 kali dia meredakan badai. Bahkan kali ini tanpa berbicara sepatah kata pun. Sebaliknya kita, Ibu Bapak yang terkasih, kita bukan Yesus, kita bukan inkarnasi Allah. Siapapun kita, sebesar apapun kedudukan kita, kita hanya manusia biasa. Karenanya kita tunduk mutlak kepada hukum. Kita tidak makan, kita lapar. Kita kebanyakan makan bisa kenyang. Terlalu banyak makan kolesterol akan tinggi kolesterol. Terlalu sering dan terlalu banyak makan yang manis akan lama-lama menderita diabetes, dan seterusnya. Terlalu banyak makan babi bom, babi kecap, babi panggang, babi lainnya, suatu saat kita akan terkena kolesterol. Itu hukum alam yang universal yang kita atasnya tunduk. Lalu bagaimana Pak Pendeta dengan Petrus? Mengapa dia bisa berjalan di atas air? Ini yang saya ingin bagikan. Apa yang teks Alkitab kita maksud? Ada satu kata kunci di sini. Matius 14 ayat 28 menyatakan bahwa Petrus berkata, "Apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perhatikan, apabila itu engkau, suruhlah aku. Petrus butuh perintah dari Yesus. Mengapa? Karena Petrus tunduk pada hukum alam universal. Dia butuh perintah dari Yesus karena Yesus tidak tunduk pada hukum alam universal. Dia butuh perintah supaya apa? Alam semesta tunduk pada si pencipta, tapi tidak tunduk pada ciptaan. Danau tunduk pada Yesus sang pencipta, tapi tidak tunduk pada Petrus sang ciptaan. Petrus paham sekali, dibutuhkan sang pencipta yang jadi manusia itu untuk memberikan perintah. Maka ketika Tuhan bilang hanya satu kata, datanglah, danau pun tunduk pada perintah sang pencipta. Tetapi kalau pendeta Asikor yang berkata, mari datang ke saya di atas air, saya jamin Bapak pasti tenggelam. Kecuali kalau bisa berenang atau pakai pelampung. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Petrus tahu tanpa perintah Yesus sama sekali ia tidak dapat berjalan di atas air. Perintah Yesus langsung. Perintah Yesus langsung. Mengapa? Karena
dengan perintah Yesus, alam tunduk kepada Yesus, Sang Pencipta yang jadi manusia, sehingga saat Yesus memerintahkan Petrus untuk datang kepadanya, hukum alam tidak berlaku pada Petrus saat itu. Yesus membengkokkan hukum alam bagi Petrus, bukan Petrus yang membengkokkan hukum alam. Tidak sama sekali. Petrus tidak akan pernah bisa membengkokkan hukum alam. Yesuslah yang membengkokkan hukum alam bagi Petrus, sehingga Petrus bisa datang kepada Yesus karena Yesus berkata, datanglah. Ketika Yesus Sang Pencipta berkata datanglah, Dia sedang memberikan perintah kepada Allah untuk tunduk padanya, untuk tunduk pada perintahnya, supaya Petrus bisa berjalan di atas air. Lalu kenapa saat Petrus takut dan mulai tenggelam, Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya atau beriman? Dalam bahasa Yunani piskeuo. Yang Yesus maksudkan di sini dengan beriman adalah beriman kepada Yesus pada konteks perkataan Yesus saat itu saja. Artinya kita tidak bisa menyalahgunakan teks ini. Kalau saya percaya pada Yesus, saya bisa berjalan di atas air. Tidak akan bisa. Itu hanya berlaku pada kejadian saat itu. Beriman di sini adalah beriman kepada Yesus pada konteks perkataan Yesus saat itu yang memerintahkan Petrus datang kepada Yesus. Artinya beriman di sini percaya pada perintah, pada perkataan Yesus saat itu yang telah memerintahkan Petrus untuk datang kepada Yesus untuk berjalan di atas air. Sehingga beriman di sini bukan dalam pengertian umum beriman sebagai orang percaya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beriman di sini bukan beriman sebagai orang percaya pada setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, dan setiap keadaan. Kita tidak dapat pergi ke danau dan berkata, asal aku percaya saja kepada Yesus, pasti aku bisa berjalan di atas air. Tidak, kita akan tenggelam, pasti. Seberapapun kerasnya kita berteriak, danau tidak akan tunduk pada kita. Seberapapun kerasnya kita menjerit, danau tidak akan tunduk pada kita. Ini bukan bergantung pada seberapa saya memaksakan diri. Bukan bergantung pada itu. Beriman bukan pada diri sendiri. Beriman dalam konteks Petrus di sini secara khusus terkait perkataan Yesus hanya pada saat itu. Hanya pada saat itu. Tidak dapat diterapkan secara umum di setiap saat, tempat, dan kejadian. Dalam konteks umum di setiap saat, tempat, dan kejadian, yang berlaku atas kita justru hukum-hukum alam yang universal, yang atasnya kita tunduk. Karenanya kita mesti waspada, berjaga-jaga, mematuhi semua prinsip hukum yang ada. Beriman justru berarti berakal atau berhikmat. Kalau roh-roh jahat bisa kita tengking, virus tidak bisa kita tengking, karena prinsip yang berbeda. Penengkingan berlaku pada roh-roh tetapi tidak berlaku pada materi. Virus walaupun tidak bisa kita lihat adalah materi. Kalau saya tidak salah ukurannya adalah 0,000125 mikron. Kecil sekali, tak kasat mata, tak terlihat oleh mata tetapi materi. Penengkingan berlaku pada hal-hal yang imaterial, roh. Tetapi pada hal-hal yang material tidak berlaku penengkingan. Karenanya Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tengah situasi wabah COVID ini kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita tahu ternyata apa yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan kita berkuasa atas alam semesta. Itu berarti bahwa ketika kita percaya padanya, kita ada dalam genggaman tangannya, kita ada dalam pengaturannya, kita adalah dalam pemeliharaannya. Kita tidak perlu takut. Sebaliknya, kita harus waspada, berjaga-jaga. Kita sudah 2 bulan berjaga-jaga, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga di rumah, dan seterusnya. Beriman bukan berarti kemudian menjadi konyol atau gegabah. Beriman, ekspresi orang percaya adalah justru waspada dan berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita tunduk mutlak pada hukum alam yang universal. Nah, bagian kita adalah melakukan itu semua. Nah, jika kita sudah mewaspadai semuanya, maka kita tinggal berserah dan percaya kepada Tuhan.
tidak menjadi takut, apalagi panik. Mengapa? Karena kalau kita sudah mengerjakan semua bagian kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, maka kita percaya kita ada dalam providensia Dei, kita ada dalam pemeliharaan Allah. Allah yang menguasai alam semesta, yang membuat danau dan laut tunduk padanya, badai juga tunduk kepadanya. Allah itulah yang memelihara kita. Tetapi bagian kita adalah mesti mewaspadai semua, berjaga-jaga dengan waspada, dengan semaksimal mungkin. Selebihnya kita menikmati keadaan kita sekarang. Kita menikmati bagaimana kita bekerja di rumah, belajar dari rumah, mengerjakan semuanya dari rumah, keluar kalau seperlunya saja. Dan kemudian kita berserah, bersyukur kepada Allah, dan percaya kepada Allah. Tidak menjadi takut, apalagi panik. Saya percaya kalau kita mengerjakan semua bagian kita, maka kita akan melalui semua ini dengan selamat. Dan selesai ini semua, kita bisa bersekutu secara fisik kembali, kita bisa kangen-kangenan lagi satu dengan yang lain, bisa peluk-pelukan, cipika-cipiki, tetapi sesama jenis saja, tidak boleh dengan lawan jenis, dan tidak boleh modus juga. Kita bisa berpelukan, kita bisa bercakap, bersapa satu dengan yang lain. Saya pribadi sebagai gembala juga sudah kangen sekali dengan jemaat saya merindukan persekutuan itu datang kembali. Tapi sementara ini belum selesai, kita harus waspada dan tidak perlu menjadi takut ataupun panik. Lagi pula, mati hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, kami berterima kasih untuk hari ini kami mendengar sebagian dari firman Allah. Kami mendengar Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang dapat meredakan badai, Tuhan yang dapat menenangkan topan badai sekalipun, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Dan Tuhan inilah yang kepadanya kami beriman, dan karenanya kami tidak perlu takut akan apapun juga, karena Tuhan yang kami percaya berkuasa atas segala-galanya. Tetapi kami juga belajar bahwa sebagai orang beriman, kami tunduk kepada hukum-hukum alam. Karenanya biarlah kami waspada, kami melakukan semua tugas tanggung jawab kami. Kami berjaga-jaga di rumah, kami bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan semua dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan dilewatkan oleh Tuhan dari wabah ini. Terima kasih Bapa. Dan kami merindukan persekutuan umat Tuhan. Kami merindukan bersekutu satu dengan yang lainnya. Kami merindukan berbagi kisah dan cerita bagaimana Tuhan menyertai setiap kami dalam masa-masa sukar ini. Karena kami tahu sesukar apapun yang kami lalui, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada dalam bahtera kehidupan kami. Engkau ada dalam bahtera kehidupan yang kami jalani di samudera raya yang sedang mengamuk dengan ombak yang bergelora ini. Tetapi kami percaya kapal kami tak akan tenggelam, karena nahkoda kami adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih kepada pendeta Fasibor Sitakan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara, peristiwa Yesus berjalan di atas air menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Jadi kalau kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, kita tidak perlu takut. Jangan takut yang berlebihan. Kita waspada, yes, tapi jangan takut. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyertai, melindungi, dan dengan kuasanya Dia sanggup menolong kita. Tapi kita harus bijak, melakukan bagian kita. Tetap sehat, saudara.
Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Coba katakan dulu kepada sebelah saudara. Katakan, jangan takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kalau Engkau membuktikan kuasa-Mu atas seluruh alam semesta, atas seluruh ciptaan, itu menunjukkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan khawatir. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pandemi yang terjadi saat ini akan berlalu. Dan Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan kuasa untuk melindungi kami sekaligus. Sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pada masa-masa sulit ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan biarlah Tuhan buka jalan apa yang harus kami kerjakan di masa-masa ini, agar pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga bisa menjadi bijak, mematuhi peraturan pemerintah, agar kami boleh membantu pemerintah di dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh tampil menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di saat-saat seperti ini, biarlah kami menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Biarlah kami juga boleh menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang mengalami masa-masa sulit saat ini. Mereka yang terkena Tuhan masalah ekonomi mereka. Tuhan, Engkau kiranya membukakan berkat-Mu bagi mereka. Dan Tuhan, biar kami juga boleh saling peduli, kami juga boleh saling membantu di saat-saat sulit ini. Dan biar kiranya Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi saluran kasih-Mu. Tuhan pelihara mereka. Kami katakan, di dalam Engkau Tuhan, kami percaya tidak ada satupun dari kami yang berkekurangan. Tuhan yang Kau mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapak. Bukakan jalan Tuhan. Kalau satu pintu tertutup, Engkau sanggup membukakan pintu yang lainnya. Kalau satu keran tertutup, Engkau sanggup membukakan keran-keran lainnya ya Bapak. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Tuhan, saat ini kami bertobat bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat bagi kepala negara kami, bagi presiden kami, para kabinet Tuhan, di dalam memecahkan masalah-masalah yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Tuhan tolong masalah ekonomi bangsa kami. Tuhan tolong ya Bapak, agar kiranya kami tidak larut di dalam masalah ekonomi yang berkepanjangan. Tetapi Tuhan beri hikmat bagi Menteri Ekonomi untuk bisa Tuhan mengendalikan ekonomi bangsa kami. Tuhan tolong ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk TNI Polri ya Tuhan, yang menjaga keamanan bangsa ini di saat-saat ini. Tuhan beri kepada mereka kekuatan ekstra
kami dukung, kami sokong di dalam doa ya Bapa. Dan Tuhan berikan kepada mereka hikmat, akal budi, kemampuan di dalam mengatasi segala sesuatu. Bapa itu kami patahkan segala roh-roh jahat, strategi-strategi yang dibangun oleh orang-orang yang merencanakan hal-hal yang jahat. Kami hancurkan di alam roh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau menguasai setiap hati. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat tim medis Tuhan, mereka yang merawat sakit Tuhan. Bapa berikan juga kekuatan ekstra, lebih daripada APD Tuhan. Engkau melindungi mereka ya Yesus. Biar kira mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab, dengan kasih, dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami berdoa untuk para pasien Tuhan. Tuhan Engkau kiranya menyembuhkan mereka. Biar kiranya kuasa kesembuhan mengalir ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Tuhan menolong Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan di mana-mana tempat. Beri kekuatan. Iman kami tetap teguh. Kami boleh tetap setia. Di masa-masa sulit kami tetap tegar di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sedang memurnikan iman kami di masa-masa ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Dan Tuhan sekarang Engkau kiranya menyertai umat-Mu. Saat ini hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat dan seluruh yang mendengar siaran ini ke dalam tangan Tuhan. Sertailah ya Bapa. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kini senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini menjadi saksi dan utusan Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus